Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Lasmana dengan NIM 24160400020. Saya dari kelas A pada program studi akuntansi syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan dari mata kuliah fikih. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan zat-zat najis dan cara mensucikannya. Najis merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam, sehingga ibadah seseorang dinyatakan batal apabila mereka terkena oleh najis. Jadi ibadah seseorang tidak sah apabila dikenai oleh najis, terutama pada ibadah sholat. Sehingga setiap muslim diwajibkan untuk selalu membersihkan diri dan menyucikan diri dari segala bentuk najis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang dimana bunyinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina, yang dimana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Setelah mengetahui pengertian dari najis, maka selanjutnya subtopiknya yaitu adalah pembagian atau jenis-jenis dari najis. Untuk jenis-jenis dari najis yang kita ketahui pada umumnya itu kan ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Contoh dari najis ini yaitu air kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi air susu dari ibunya. Jadi apabila bayi tersebut telah mengkonsumsi makanan dan minuman selain dari air susu ibunya, maka air kencing dari bayi laki-laki tersebut sudah dianggap tidak dalam golongan najis mukhafafah, tetapi beralih kepada najis mutawasitah atau najis sedang. Nah, kemudian ada najis mutawasitah. Apa itu najis mutawasitah? Najis mutawasitah adalah najis sedang, yang dimana contohnya yaitu seperti darah, nanah, kotoran hewan maupun manusia, kemudian ada minuman keras, kemudian ada darah haid, dan lain-lain. Nah, dari najis mutawasitah ini terbagi lagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang tampak zatnya dan sifatnya seperti warna, bau, dan rasanya. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu merupakan najis yang tidak tampak zatnya maupun sifatnya seperti air kencing dan air arak yang sudah kering. Kemudian jenis najis yang ketiga itu ada najis mughalazah. Najis mughalazah merupakan najis yang berat. Contoh najis ini seperti air liur anjing maupun babi. Subtopik yang ketiga itu membahas mengenai cara membersihkan diri dari najis. Yang pertama, cara membersihkan diri dari najis mukhafafah. Untuk cara mensucikannya hanya memercikkan air yang suci dan air mutlak kepada bagian atau benda yang terkena oleh najis tersebut. Kemudian yang kedua, cara mensucikan diri dari najis mutawasitah. Nah, seperti yang diketahui tadi, najis mutawasitah kan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ainiyah, yang kedua ada hukmiyah. Nah, untuk membersihkan diri dari najis ainiyah yaitu dengan cara mencuci bagian pada yang terkena najis hingga warna, zat maupun rasanya telah hilang. Sedangkan najis yang hukmiyah hanya dengan cara mengalirkan air yang suci kepada bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu cara mensucikan diri dari najis mughalazah. Nah, cara mensucikan diri dari najis mughalazah yaitu mencuci pada bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan cara salah satunya dicampur dengan debu maupun tanah. Nah, kemudian setelah itu baru dialirkan dengan air suci yang mengalir. Topik yang keempat yaitu dasar hukum najis. Dari dasar hukum najis itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat ada qiyas. Yang pertama Al-Quran itu terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, yang dimana artinya dan pakaianmu bersihkanlah, yang dimana ayat ini menunjukkan dan menyuruh untuk kita sebagai umat muslim untuk selalu menjaga diri lahir dan batin, termasuk menjaga diri dan membersihkan diri dari najis. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 279, yang dimana pada hadis ini menekankan untuk terkait dengan najis mughalazah dan bagaimana cara mensucikannya. Yang ketiga ada ijma ulama, yaitu para ulama sepakat bahwasannya apabila benda terkena najis maka itu wajib untuk kita bersihkan agar tidak diragukan lagi kesahan terhadap
ibadah kita. Jadi untuk kehati-hatian kita harus menjaga diri dan membersihkan diri dari segala bentuk najis. Yang keempat yaitu adalah kias atau analogi hukum, yang dimana apabila ada kasus yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka disinilah dilakukannya kias. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi zat-zat najis dan cara mensucikannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.